Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pertemuan yang keenam tentang mengapa flowchart. Ya, karena flowchart yang pertama ada relationship. Flowchart dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur, logik, teknik penyajian yang bersifat grafis, jelas, akan menjadi lebih baik dari pada uraian-uraian yang bersifat teks, khususnya dalam penyajian logika-logika yang bersifat kompleks. Yang kedua, mengapa perlu chat? Di sana ada analisis. Dengan adanya pengungkapan yang jelas dalam model atau CAD, maka para pembaca dapat dengan mudah melihat permasalahan atau memfokuskan perhatian pada area-area tertentu sistem informasi. Kemudian, mengapa flowchart? Artinya komunikasi. Karena simbol-simbol yang digunakan mengikuti suatu standar tertentu yang sudah diakui secara umum, maka flowchart dapat merupakan alat bantu yang efektif dalam mengkomunikasikan logika suatu masalah atau dalam mendokumentasikan logika tersebut. Oke, lambang flowchart mulai biasanya seperti elip gitu ya, atau nama bahasa Inggrisnya terminator. Jadi nanti bisa start atau mulai atau selesai, lambangnya elip. Jadi awal dan akhir harus seperti itu. Yang kedua yaitu aliran data arah panah, seperti arah panah. Jangan lupa ada arah panah ya, bukan garis saja tapi ada arah panahnya. Selanjutnya input atau output, seperti jajar ginjang agak miring gitu ya. Nanti kalau misalnya inputnya apa harus melambangkan seperti itu. Kemudian kalau proses itu persegi panjang. Oke, ini beberapa lambang dari flowchart. Mungkin beberapa ada lagi, tapi ini yang kedua, percabangan atau decision seperti Gatot gitu ya. Kemudian variabel seperti segi 6. Kemudian fungsi seperti jendela atau call. Ini tingkat lanjut ya, sudah lambang tingkat lanjut lambang namanya. Kemudian konektor, mungkin karena halamannya nggak cukup maka kita ada bulat A gitu ya, mungkin di halaman selanjutnya eh, halaman lain seperti itu, kayak pangkat gitu ya, B seperti itu. Kemudian dokumen kayak apa ya, kayak folder ya, folder. Kemudian harddisk atau penyimpanan kayak kubus, bukan kubus, apa namanya, kayak drum. Kemudian ada sequence, sequence itu urutan, ada P1, P2. Kemudian perulangan, lambangnya syarat, bagian yang diulang pencacah gitu. Seperti itu, seperti di gambar. Contoh flowchart, problem menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, yaitu panjang kali lebar, dan yang terakhir cetak luas.
kemudian disajikan dalam bentuk flowchart. Mulai, masukkan P, masukkan Q, masukkan L, kemudian proses hitung luas, tulis luas, dan selesai. Oke, ini yang paling sederhana, membuat flowchart seperti itu. Jadi kita membuat suatu algoritma dulu, kemudian baru kita masukkan ke dalam lambang-lambang. Contoh problem menentukan bilangan ganjil atau genap. Mulai, masukkan bilangan bulat, bilangan dibagi 2 dengan operasi sisa bagi atau yang bisa disebut dengan modulo. Kemudian sisa bagi, jika habis dibagi 2 maka dia bilangan genap. Kalau sisa baginya 0 maka ganjil. Dan selesai. Struktur dasar algoritma yang pertama ada runtunan atau sequence, pemilihan atau selection, yang ketiga ada pengulangan atau iteration. Yang pertama yaitu struktur runtunan, yaitu sebuah runtunan terdiri dari satu atau lebih instruksi. Tiap-tiap instruksi dilaksanakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Sebuah instruksi baru bisa dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Lambangnya seperti pada gambar ya, P1, P2, P3, P4 gitu bisa. Jadi ada urutannya, tapi dia satu proses seperti itu, yang berurutan. Kemudian struktur pemilihan atau selection. Pada struktur ini, jika kondisi terpenuhi, maka salah satu aksi akan dilaksanakan dan aksi yang kedua diabaikan. Jadi kalau kondisi pertama sudah terpenuhi, maka sudah. Kalau enggak ya kondisi 2 baru dijalankan seperti itu. Kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah sehingga akan memunculkan aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Contoh tes impresif, jika false maka exit, jika true body of if, seperti itu. Contoh yang kedua bisa seperti ini, tes impresif, false, true, body of is, body of else gitu. Kalau else itu gimana, kalau true gimana, jadi ada 2 kriteria. Kalau yang tadi cuma true saja, kalau salah ya selesai, tapi kalau benar ya ada proses lagi. Oke, contoh menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. If x lebih besar y, then if lagi, ada 2 if lagi. Kemudian nantinya dan else ya. X lebih besar, jika x lebih besar y, maka if x lebih besar z, maka x sebagai bilangan terbesar. Lainnya tulis z sebagai bilangan terbesar. Else if y lebih besar dari z, then tulis y sebagai bilangan terbesar. Else tulis z sebagai bilangan terbesar. Struktur pengulangan digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jika syarat kondisi masih terpenuhi, maka
pernyataan atau aksi akan terus dilakukan secara berulang. Oke, biasanya pakai for ya. For ini sama dengan 1 to 4 instruksi next gitu ya. Nanti for awal 1, akhirnya 4 apa instruksinya gitu. Kemudian next for seperti itu. Struktur pengulangan bisa dual, nanti next, nanti for, nanti condition, false, true, dan terulang lagi. Kalau benar diulang benar, kalau salah dia berhenti. Kemudian repeat, instruksi, kondisi. Kalau kondisinya false dia kembali ke instruksi, kalau true dia dilanjutkan ke kondisi yang lain. Oke, cukup sekian dari flowchart lanjutan dari pertemuan ke-6. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.